Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bertemu lagi kita pada seri ke-15 dan akan coba menghantarkan susunan surat yang ke-14 dalam Al-Quran yang kita maklum bersama dengan sebutan judul Surah Ibrahim. Sempat kita singgung tentang Ibrahim itu siapa. Beliau adalah salah satu Rasul utusan Allah yang memiliki gelar ulul azmi sebagaimana 5 nabi yang lainnya. Sama halnya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Ibrahim terdiri dari 52 ayat, kalimatnya ada 831 kalimat dan hurufnya ada 3443 huruf. Lalu kenapa surah ini dinamai surah Ibrahim? As-Sobuni mengatakan wajah tasmiyah sumiyati surah karimah surah Ibrahim takhlidan lima athir abil anbiya wa imamil hunafa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dinamai surat Ibrahim ini dalam rangka mengabadikan jejak langkah sepak terjang perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyampaikan pesan ilahi kepada umat meskipun dengan berbagai macam tantangan dan resiko yang harus beliau hadapi. Dan pesan lainnya, surat Ibrahim ini pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sekalian bahwasanya yang namanya para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala meskipun diutus dan didatangkan dalam fase atau kurun yang berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah sama, mengemban misi-misi ajaran tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka amat sangat memberantas kebatilan-kebatilan peribadahan, sama halnya dengan menghancurkan berhala, patung dan yang lain yang dijadikan sembahan sarana ibadahnya orang-orang musyrikin. Nah, selain itu saudara-saudariku, dalam surah Ibrahim pun terdapat uswah, qudwah, teladan bagi kita sekalian sebagai para orang tua yang memiliki keluarga dan anak cucu keturunan. Kita akan mendapat tambahan uswah, teladan dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Selanjutnya saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa surah Ibrahim Allah mengawali dengan ahruf muqatta'ah alif lam ra, yang kita sudah sampaikan maknanya adalah hanya Allah yang mengetahui karena ini bagian daripada ayat mutasyabih. Dan di ayat berikutnya Allah menyampaikan penegasan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fungsi daripada Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau Muhammad adalah untuk supaya engkau mengeluarkan umat manusia dari zulumat ilan nur. Zulumat makna aslinya adalah kegelapan, tetapi yang dimaksud adalah al-kufur wal dhalal wal jahal, kekufuran, kesesatan dan bentuk kebodohan. Jadi kekufuran, dolalah dan jahal diumpamakan dengan suasana zulumat atau kegelapan. Ini memiliki alaqah yang musyabahah, namanya majaz mursal. Ilan nur, menuju terang benderang cahaya, yang dimaksud adalah menuju keimanan, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menuju Allah zat yang maha gagah perkasa dan zat yang maha terpuji. Kemudian saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dalam surah Ibrahim ini mengkisahkan sosok teladan orang tua, yakni Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya, kepada keluarga-keluarganya, juga banyak sekali ayat-ayat amsal yang Allah sampaikan melalui surat ini.
Kita tahu bahwa salah satu bentuk surah dalam Quran bukan hanya menjelaskan tentang halal haram semata, tapi juga diantaranya ada yang disebut dengan ayat amsal. Artinya ayat-ayat perumpamaan. Ini kadangkala Allah menyampaikan sebuah hikmah melalui amsal perumpamaan. Dan amsal bagian daripada hikmatul Arab fil jahiliyati wal Islam. Perumpamaan, menyampaikan pesan melalui sebuah perumpamaan, ini memang sebuah hikmah yang sudah berlaku di wilayah Arab baik semasa jahiliyah maupun semasa Islam. Efektif sekali menyampaikan sebuah hikmah ketika kita menyampaikan tidak secara vulgar, tidak secara langsung. Ada juga beberapa kalangan yang justru malah mendapatkan sebuah pemahaman itu berdasarkan perumpamaan. Tidak dinafikan keberadaan surat Amsal dalam Al-Quran karena Allah sendiri menyatakan, walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Kami menjadikan dalam Al-Quran bagi manusia dari setiap perumpamaan la'allahum yatadzakkarun. Semoga mereka mengambil pelajaran dan berpikir terhadap perumpamaan tersebut. Lalu di ayat lain Allah menyatakan watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah kami jadikan perumpamaan untuk manusia agar mereka berpikir. Ayat lain mengatakan wa darabna lakumul amsal, kami jadikan kepada kalian al-amsal perumpamaan-perumpamaan. Jadi ada kalanya menyampaikan sebuah pesan hikmah itu menggunakan kata-kata amsal. Ini sudah dicontohkan oleh Al-Qur'anul Karim. Senada dengan hal itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan sebuah hadis, innal Quran nuzila ala khamsati aujuh. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui 5 cara. Pertama, menjelaskan halal haram, kemudian ada yang muhakam, kemudian ada ayat mutasyabih yang sudah kita singgung sebelumnya, dan berikutnya ada ayat amsal. Fa'malu bil halal, amalkanlah apa yang halal menurut Quran, wajtanibu al haram, jauhilah ayat yang menjelaskan tentang haram, wattabi'u al muhakam, ikutilah ayat muhakam, wa aminu bil mutasyabih, cukuplah kalian beriman terhadap ayat mutasyabih, wa antabiru bil amsal, ambillah ibrah, pelajaran, hikmah dari ayat-ayat amsal yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Artinya saudara-saudariku, keberadaan ayat amsal dalam Al-Quran ini salah satu hal yang harus kita yakini dan kita imani bersama-sama. Selain itu, Imam Mawardi mengatakan min a'zami ilmil Quran ilmu amsali. Justru di antara sebagian penunjang keagungan ilmu Al-Quran adanya tentang ilmu ayat amsal, ilmu yang membahas tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai waqad adahu asy-Syafi'i mimma yajibu 'alal mujtahid ma'rifatuh min ulumil Quran. Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, Muhammad ibn Idris, bahwa beliau mengatakan salah satu persyaratan mujtahid dia harus mengetahui tentang ayat amsal di dalam Al-Quran. Tidak sah seorang mengaku sebagai mujtahid manakala tidak memahami, tidak mengetahui mana ayat-ayat amsal di dalam Al-Quranul Karim. Ala kulli hal, jadi kembali kita kepada tema pembahasan. Dalam surah Ibrahim kita akan temukan ayat-ayat yang mengungkapkan tentang perumpamaan sebuah perkara untuk perkara yang lain. Contoh soal, Allah menyampaikan dalam surah ini, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihir rihu fi yaumin 'asib. Perumpamaan orang kafir yang melakukan amalan soleh, amalan mereka itu bagaikan debu yang ditiup oleh angin yang kencang. Apa pesan yang ingin disampaikan melalui perumpamaan tersebut? Orang yang mendapatkan hidayah Allah akan berpikir, mentadaburi, dan menghayati. Kemudian hal lain yang Allah sampaikan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimah thayyibah kasyajarah thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama'. Perumpamaan ucapan yang baik, kalimah thayyibah bagaikan sebuah pohon yang baik, akarnya
di bawah dasar bumi dengan kokoh, parung habis sama, tangkai dan cabangnya berada di atas langit, menumbuhkan buah-buahan yang bagus. Artinya ucapan yang baik akan mengakar dengan kuat, menghasilkan buah yang baik dan bisa bermanfaat untuk umum. Sebaliknya, wa masalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah. Perumpamaan ungkapan kalimat yang buruk itu pun sama dengan pohon-pohon yang buruk. Inilah sebuah bukti bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyampaikan pesan ilahiyah kepada kita melalui ayat Amsal yang disampaikan. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal lain yang mungkin dapat kita petik dari seputar surah Ibrahim ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua dalam rangka membina keluarga, termasuk ketika kita memposisikan diri sebagai warga negara yang baik terhadap negaranya. Nanti di ayat ke-35 Allah menyampaikan tentang Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad, wa idh qala Ibrahim, ingatlah Muhammad ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri yang aku diami ini, yakni Mekah al-Mukarramah, sebagai negara yang aman dan damai, tentram, sentosa, gemah ripah reploh jinawi. Wajnubni, jauhkanlah aku, wabania, anak keturunanku, anak budal asnam, dari menjadi penyembah-penyembah berhala. Ini salah satu ungkapan doa yang indah yang harus kita selalu pohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan anak keturunan kita agar tidak menjadi generasi yang menjadi penyembah berhala. Meskipun kita tahu Nabi Allah Ibrahim punya ayah Azar namanya, dalam satu riwayat dikatakan dia justru sebagai pengusaha asnam, pengusaha berhala, yang hasil daripada pembuatan patung-patungnya itu dijual kepada masyarakat Makkah yang memang memiliki perilaku menyembah berhala. Berbagai macam jenis berhala beliau buat dan dijadikan i'tiqad, keyakinan oleh masyarakat jahiliyah ketika itu, masyarakat musyrikin ketika itu, sebagai Tuhan sesembahan mereka. Tapi Ibrahim melupakan itu. Yang fokus beliau memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana anak keturunan generasi berikutnya. Berikutnya juga nanti akan kita temukan bagaimana syukurnya Ibrahim kepada Allah karena di usia beliau yang sudah senja. Riwayat mengatakan ketika usia 99 tahun menjelang 100 tahun baru dikaruniai anak keturunan, yang kelak anak keturunan beliau banyak sekali yang menjadi rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita kenal dengan Nabi Ismail, Nabi Ishak dan yang lainnya. Ibrahim mengungkapkan pujian kepada Allah dengan mengungkapkan alhamdulillahilladzi wahabali alal kibar Ismail wa Ishak. Segala puji bagi Engkau yang telah memberikan aku di saat usiaku kibar senja Ismail dan Ishak putra keturunanku. Dan Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku menjadi orang-orang penegak salat, termasuk juga anak keturunanku. Ingatlah saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, teladan sempurna sebagai orang tua patut meniru bagaimana doa yang selalu dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan anak keturunanku menjadi penegak sholat. Juga beliau berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, mencontohkan kepada kita agar ketika kita menjadi anak untuk juga selalu mendoakan orang tua. Ibrahim mengungkapkannya dengan bahasa Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Muncul pertanyaan, banyak nanti pembahasan lebih luas dapat kita kembangkan. Kenapa Ibrahim
berdoa kepada Allah agar beliau dan orang tua termasuk kaum mukminin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang tuanya itu berbeda keyakinan dengan beliau? Nah, sebagian mufassirin menjelaskan bahwa ungkapan doa tersebut sebelum Ibrahim resmi diangkat menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hal-hal lain saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini hanya sekedar prolog dan pengantar singkat saja. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari seri ke-15 ini. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.